salah satu negara terbaik kalau bicara dalam prestasi olahraga ya. Mereka bisa melahirkan banyak atlet-atlet hebat. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya dan kali ini kita akan ngobrol satu hal yang menarik ya, yaitu tentang Kroasia. Jadi kenapa sebuah negara yang dia pecahan Yugoslavia sama hampir mirip dengan pembahasan tentang Uruguay yang populasinya kecil. Jadi Kroasia ini populasinya hanya sekitar 4 juta lebih ya. Tetapi dia bisa begitu berprestasi tidak hanya di sepak bola, bahkan juga di olahraga. Jadi Kroasia ini dijuluki sebagai salah satu negara terbaik kalau bicara dalam prestasi olahraga ya, one of the best sporting nation in the world. Nah, tidak hanya dalam sepak bola, mereka bisa melahirkan banyak atlet-atlet hebat. Misalnya di tenis ya, ada Goran Ivanisevic, ada Marin Cilic, ada Iva Majoli. Kemudian di basket ada Toni Kukoc. Kemudian ada Drazen Petrovic, Dino Radja, Peja Stojakovic. Nah, kemudian di pingpong pun mereka juga punya Zoran Primorac. Nah, ini negara yang kalau dari sisi anggaran untuk olahraga sebenarnya kecil ya, bahkan termasuk yang salah satu paling kecil di Eropa. Hanya sekitar 0,2 APBN mereka uh, uh, dianggarkan untuk olahraga, tetapi mereka selalu bisa melahirkan atlet hebat dan selalu bisa berprestasi cukup bagus, termasuk di sepak bola. Nah, sekarang kita bahas tentang sepak bola. Kroasia ini meskipun secara resmi baru menjadi anggota FIFA sekitar tahun 92, tapi sudah mencatatkan prestasi hebat. Pertama di Euro 96, mereka bisa ke perempat final waktu itu. Kalah 1-2 dari Jerman. Nah, 2 tahun berikutnya mereka mencatatkan sebuah prestasi yang fenomenal ketika bisa menembus ke semifinal Piala Dunia 98. Bahkan mereka bisa menduduki peringkat ketiga setelah menang lawan Belanda ya di perebutan peringkat ketiga. Itu adalah sebuah prestasi yang didapat pada pertama kali tampil di Piala Dunia. Jadi kalau kita lihat mereka di perdelapan final menang lawan Rumania, kemudian menang lawan Jerman di perempat final, di semifinal menang lawan Prancis, kalah dari Prancis ya, karena mereka terhenti di situ, kalah dari Prancis. Golnya waktu itu dibuat oleh Lilian Thuram ya, 2 gol dan satunya dari Davor Suker ya. Nah, perebutan peringkat ketiga baru mereka bisa mengalahkan Belanda 2-1. Golnya dari Prosinecki dan juga Davor Suker. Nah, ketika itu memang mereka sudah menghasilkan pemain-pemain hebat ya. Pelatihnya Anda mungkin masih ingat ya, namanya Miroslav Blažević. Jadi ada Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Robert Jarni, Mario Stanic, kemudian Davor Suker. Nah, ini prestasi besar yang dicapai pada saat mereka pertama kali ikut Piala Dunia. Nah, catatan itu terulang ketika mereka tampil di Piala Dunia tahun 2018 di Rusia 4 tahun lalu ya. Jadi mereka waktu itu tergabung di grup yang sebenarnya cukup sulit. Di situ ada Argentina, ada Nigeria, dan juga ada Islandia. Tetapi mereka sudah bisa menang melawan Argentina 3-0 waktu itu. Jadi Ante Rebic, kemudian Luka Modric, dan Ivan Rakitic. Itu pencetak golnya ketika menang lawan Argentina. Nah, di perdelapan final, mereka menang adu penalti melawan Denmark. Di perempat final, mereka menang lawan Rusia. Adu penalti juga. Nah, di semifinal, mereka menang lawan Inggris 2-1. Lewat gol dari Perisic dan juga Mandzukic. Waktu itu kalau Anda ingat, golnya di perpanjangan waktu ya. Di menit ke 109.
Nah, di final mereka kalah dari Prancis waktu itu 2-4 ya, dalam sebuah laga yang cukup 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 menarik ya. Final Piala Dunia dan tercipta 6 gol di situ. Nah, ini sebuah catatan prestasi yang cukup mengagumkan ya bagi sebuah negara yang negara kecil dari sisi populasi, tetapi mereka memang bisa menembus semifinal Piala Dunia dalam 2 kesempatan. Yang pertama itu tahun 98 dan kemudian tahun 2018. Nah, kenapa Kroasia ini bisa sedemikian hebat? Nah, pertama memang kalau kita melihat lebih dalam, terutama dari sisi pembibitan pemain, mereka cukup bagus ya. Mereka punya 2 tim yang akademinya sangat bagus. Akademi Dinamo Zagreb dan juga Akademi Hajduk Split. Nah, Dinamo Zagreb ini melahirkan banyak pemain-pemain hebat ya, Boban, Prosineci, kemudian Igor Bisan, Dario Simic, Vedran Korluka, Luka Modric, Niko Kranjčar. Yang kalau era sekarang mereka punya Mateo Kovacic dan juga Mario Mandzukic yang ya sudah mundur ya Mandzukic ya. Tapi kalau pemain muda yang muncul juga ada Josip Sutalo atau Joško Gvardiol. Ini 2 pemain yang baru dimunculkan oleh Dinamo Zagreb. Nah, selain Dinamo Zagreb ada juga Hajduk Split. Ini ada Igor Stimac di situ, ada Slaven Bilic, Igor Tudor, Aljoša Asanovic. Nah, kalau di sekarang ada Ivan Perisic, kemudian Mario Pasalic, pemain Atalanta, dan juga Marco Livaja. Marco Livaja ini pernah ke Italia tapi kemudian sekarang membela Hajduk Split. Nah, akademi yang hebat yang selalu bisa melahirkan pemain-pemain bagus ini yang menjadi penyokong timnas Kroasia. Nah, selain itu juga ada analisis lain ya. Memang kenapa mereka bisa hebat? Satu sisi memang proses pembibitan itu berpengaruh. Ada banyak faktor ya. Ada faktor genetik juga, kualitas kepelatihan juga bisa dihitung, passion juga, kultur juga, patriotisme juga. Tapi satu analisa lain menunjukkan atau satu analisa lain menonjolkan faktor kekuatan mental dari para pemain Kroasia. Kenapa? Ini karena mereka negara yang cukup lama ya berkecamuk dengan perang ya. Sehingga ada dari sisi para pemain ini ada kekuatan ya, kekuatan dorongan dari dalam untuk bangkit dari trauma perang terutama ya. Karena mereka sudah cukup lama terlibat dalam konflik ya. Misalnya ada beberapa pemain yang memang dikenal sebagai pemain yang terlibat begitu dalam dengan perang. Salah satunya adalah Luka Modric ya. Pemain yang dulu dikenal sebagai penggembala kambing ya. Tapi sekarang tampak begitu hebatnya Luka Modric meskipun dalam usia yang sudah cukup senior ya. Sekarang masih menjadi jenderal lapangan tengah bagi Kroasia. Ada juga Dejan Lovren ya, pemain yang sudah mengungsi sejak usia 3 tahun. Nah, faktor mental itu, kemudian faktor pembibitan dari akademi-akademi yang hebat itulah yang melahirkan Kroasia menjadi sebuah kekuatan besar di sepak bola. Meskipun kalau dari sisi populasi mereka cukup kecil ya, hanya sekitar 4 juta lebih sedikit ya, 4 jutaan jumlah penduduknya. Nah, itulah bahasan kita kali ini, yaitu tentang mengapa Kroasia bisa begitu hebat dalam sepak bola atau juga dalam olahraga. Silakan jika Anda punya komentar, kita akan ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.